kita belajar ada yang nah kita bicara tes. Nah, kalau bicara keamanan, ya yang paling nggak aman adalah kondisi supaya paling aman yaitu apa? Kalau kita ya kenapa dibilang nggak aman? Karena biasanya komputer itu terhubung di dalam jika bentar saya jawab ya dulu. Nah, jika jika sebuah komputer itu terhubung dengan jaringan. Nah, kenapa jaringan ini sesuatu yang ringkih ya? Kalau kemarin kita bilang dia ada gampang terdapat vulnerable karena sebentar saya. Jadi karena apa? Karena jaringan ini memiliki vulnerable. Apa itu vulnerable? Ayo, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Vulnerable. Apa yuk? Kemarin kita udah bahas minggu lalu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Guys? Wah, ini kayaknya pada tidur semua. Rentan, Pak. Apa? Kerentanan. Rentan, Pak. Kerentanan. Ya, jadi memiliki kerentanan. Kenapa jaringan kerentanan? Nih, nanti ceritanya kita lihat ya. Ini kita akan belajar hari ini cryptographic tools. Apa itu cryptographic? Ya, nanti kita bilang, wah, yang lagi rame nih Indra Kents kasusnya investasi bodong tentang apa? Kripto. Kripto. Kenapa nih bicaranya soal kripto? Apa itu kripto? Ada yang pernah dengar kata istilah kripto? Mata uang digital. Mata uang digital. Nah, kalau bicara kriptografik nih apa nih? Kenapa dibilangnya kripto? Kenapa dijadikan mata uang digital? Nanti kita bahas ya. Sebenarnya kata kripto ini bukan bicara mata uang digital. Ya Indra ya. Ini apa itu kriptografi? Nah, ini kita belajar nih ya. Kenapa kriptografi tools nih, kalau bicara soal kriptografi, ini mana saya punya ininya sih. Sorry. Ya, kenapa nih kita bicara kriptografi nih? Nah, nih dibilang kriptographic tools. Apa ini? Ya. Kenapa dibilang rame-rame? Oh, ada kripto, mata uang digital. Sebenarnya apa sih teknologi kripto ini? Ya, sebenarnya adalah, nah kita akan belajar nih. Hari ini kita belajar kriptografi sebagai elemen. Ya, jadi kalau kita akan belajar hari ini kita akan belajar bahwa kriptografik algoritma adalah elemen yang paling penting. Ya. Apa itu kripto? Nanti kita akan belajar. Nah, lalu yang berikutnya lagi kita akan melakukan review various types of element. Jadi kita akan belajar apa itu symmetric encryption. Nah, lalu public key, asymmetric encryption, lalu digital signature, key management, secure hash, dan function dan example. Bagaimana contoh-contohnya? Ya. Nah, kenapa dibilang kripto? Kripto itu asalnya dari crypt ya. Encryption. Jadi bicaranya adalah enkripsi. Nah, sekarang ini ya. Saya mau kasih contoh. Nah, jadi kalau kita bicara keamanan, contoh nih, kita punya sebuah komputer di titik A. Wih, mana kok dicoretnya di mana? Munculnya di mana sih? Ya, contoh kita punya komputer di titik A, lalu kita punya ini di titik B gitu ya.
Oh, saya harus nyoret-nyoretnya di sini. Ya, jadi contohnya, nah ini, ya sorry saya ulangi nih. Jadi kita punya titik A nih, ya. Di komputer titik A. Lalu ada lagi komputer titik B. Nah, lalu dia berkomunikasi nih. A dengan B dia berkomunikasi. Lihat, perhatiin. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang, yang biasa-biasa saja, maka muncul kerentanan. Nah, akan muncul kerentanan. Kenapa? Karena di sini tadi minggu lalu kita udah belajar, ada yang namanya hacker nih, ada yang aktif, ada yang pasif. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Mereka melakukan namanya cryptanalytic. Ya, cryptanalytic. Apa yang dilakukan? Mereka akan ngintip nih. Waduh, mereka akan sniffing, sorry. Ada serangan yang namanya sniffing, ya. Jadi mereka akan para hacker ya, atau pengganggu keamanan, mereka akan berada di sini nih. Ini kan jaringan komputer A, komputer B, ya. Lalu di sini ada komputer B. Lalu dia akan berada di tengah-tengahnya nih. Ngedengerin apa yang dilakukan. Ya. Loh, kalau kayak gini berarti CIA-nya terganggu nggak? Terganggu. Terganggu. Kenapa? Confidentiality-nya terganggu kan? Betul. Betul, nggak. Jadi rahasianya tidak terganggu. Lah kalau kayak gitu bagaimana caranya amanin? Kita lakukan yang namanya pengkuncian atau kita biasa lakukan namanya enkripsi. Jadi enkripsi itu apa? Diacak dia punya ininya, datanya. Lalu diapain? Oh, dirubah ya. Contohnya nih seperti ini. Jadi contoh, nah kita akan dengar nih istilah-istilah ini ya. Kita akan sering dengar istilah nih. Dengar? Kenapa namanya kripto? Ya, yang dipakai main sama Indra Ken dan teman-temannya. Sebenarnya asal katanya dari kripsi, ya. Kripsi. Jadi enkripsi, di-encrypt ya. Nah, prosesnya adalah apa? Di sini ada plain text. Plain text itu apa? Teks dasar. Teks yang belum pernah dirubah. Ya, belum mengalami perubahan. Ya, dia dikatakan dia akan masuk sebagai plain text. Nah, plain text ini dia akan masuk ke dalam namanya enkripsi algoritma enkripsi ya, algoritma enkripsi. Lalu algoritma ini supaya bisa dibuka ya, maka dia harus punya kunci. Lihat nih, logikanya kayak gembok ya. Plain text. Lihat, plain text. Ini adalah data biasa saja, data yang masih utuh, belum mengalami algoritma, enkripsi, lalu dia akan kita hitung sebagai X. Oke? Lalu dia akan masuk ke dalam algoritma. Contohnya adalah DES, nanti ada algoritma macam-macam, ada yang namanya hash. Ya, ini kita bicara simetrik. Kenapa simetrik? Karena nanti bolak-balik dia sama. Ya. Lalu yang dikirimkan apa? Dia akan menggunakan kunci. Setelah itu dikirimnya itu jaringan. Ya, jadi kalau Anda ngintip, jadi kenapa di sini kalau ada yang ngintip di sini, ya kalau ada yang ngintip di sini, nah ini kalau ada yang ngintip di sini, sorry, kalau ada yang ngintip di sini, nah orang akan ya kalaupun diintip dia nggak akan bisa baca karena apa? Sudah diacak dia, sudah mengalami algoritma. Lah terus Pak yang nerimanya, yang menerima akan apa? Yang menerima ini dia akan menerima karena dia punya kuncinya, maka dia akan melakukan yang namanya
dekripsi. Jadi disusun lagi nih, ya. Reverse. Jadi dekripsinya itu nanti adalah kebalikan dari algoritmanya. Nah, setelah itu dia akan apa? Masuk ke dalam menjadi plain text output. Jadi surat yang di sini dengan surat yang di sini akan sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kayak gitu mungkin nggak sih Pak, para hacker mengetahui atau enggak menganalisis isi dari plain text tersebut meskipun sudah Bisa, sangat bisa. Tekniknya namanya cryptanalytic. Oke. Ya. Nah, dia tuh jadi bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Ya, jadi Pak kok nggak aman? Nah, cryptanalytic ini ya yang tadi Pak, si hacker dia bisa nggak analisis itu? Bisa. Ya. Nah, cuma masalahnya adalah kecepatannya dia. Dia bisa berapa cepat bisa lakukan? Ya. Maka dia akan sulit, semakin sulit, ya. Lalu ditambah lagi, dia harus jadi kalau Anda mau jadi cryptanalytic atau mau menjadi mau menjadi hacker gitu ya, harus tahu nih algoritmanya. Lalu Anda harus tahu kalau Anda mau jadi hacker untuk melakukan cryptanalytic. Jadi kalau yang dilakukan oleh si ini adalah apa? Si hacker adalah cryptanalytic namanya. Ya, dia lalu apalagi? Dia harus tahu pengetahuan tentang plain text karakteristik. Nah, jadi dia harus tahu tuh karakteristik plain text itu seperti apa sih. Jadi dia harus bisa baca. Lalu yang berikut, ya, even some sampel plain text, ciphertext pair. Nah, dia harus ngambil sampel nih. Oh, gimana caranya? Nanti kita akan ketahui. Ya, lalu yang berikut adalah lakukan eksploitasi karakteristik dari algoritma untuk mengurangi spesifik plain text atau apa? Atau kuncinya. Jadi bisa, tapi bagaimana cara menghackingnya? Ya ini dia harus tahu algoritmanya, ya. Nah, lalu apalagi yang bisa dilakukan serangannya yang namanya brute force. Nah, brute force dia itu nyoba kunci ya dari si ciphertext ini. Jadi dia akan nyobain kuncinya nih. Oh, kuncinya cobain satu-satu, cobain sampai akhirnya dia dapat. Kalau dapat. Nah, bagaimana bisa? Ya, kira-kira probabilistiknya kemungkinannya berapa besar? Ini contohnya, ya. Nah, kalau kuncinya tergantung, jadi besaran kunci ini tergantung dari berapa banyak berapa bit yang akan digunakan. Ya, kalau kita lihat nih, aduh nih, ya. Kalau kunci 32 bit, ini kita bicara besaran datanya ya, besaran datanya. Kira-kira berapa lama nih bisa dilakukan dengan menggunakan komputer-komputer ya yang biasa-biasa saja ya. Kalau ini kan ya kira-kira kuncinya berapa banyak? Jadi kalau kita mau melakukan brute force itu kuncinya berapa banyak? Kalau Anda pakai 32 bit ya, Anda akan mempunyai 2 pangkat 32 itu sama dengan berapa nih? 4,3 kali 10 pangkat 9. Artinya Anda akan punya 4,3 miliar. Oke? 4,3 miliar kunci. Pangkat 9 ya. Juta itu 3. Juta itu 6. Berarti benar. 4,3 miliar kunci kalau Anda menggunakan key sebesar 32 bit. Ya. Nah, jadi alternatif kuncinya lihat ini banyak ya. Nah, kalau gitu kalau Anda kira-kira melakukan dekripsi sebanyak 1 detik
per satu kunci per mikrosecond. Ya. Satu kunci ini bisa dipakai algoritma. Jadi kalau gitu kita ini kacamata saya kenapa sih? Jadi algoritmanya itu kalau digunakan kira-kira ya berapa banyak bisa menggunakan untuk dekripsi ya, ukurannya mikrosecond, kira-kira 35 menit. Ya, 35 menit ya. Nah, sekarang kalau kuncinya kita naikin. Ya. Ini time required at 10 pangkat 6. Jadi kalau komputernya dikali, jadi misalnya ini sekian menit ya. Jadi hitungannya adalah mikrodetik. Untuk membobol atau melakukan permutasinya ini ada 32 detik, 32 key, ya 32 kunci. Maka dia akan lakukan berapa? 3,5 menit. Kalau perhitungannya adalah melakukan dekripsinya per milisecond. Tapi kalau komputernya udah mulai tinggi, maka dia akan bisa melakukan ini kalau misalnya pengkaliannya adalah 10 pangkat 6, kira-kira 2,15 milisecond. Jadi kalau semakin cepat komputernya, semakin cepat pembobolannya. Oke? Nah, sekarang berarti Pak 32 bit nggak aman? Nggak aman. Kalau gitu kita naikin ke 56 bit. Oke? Maka butuh berapa lama? Sekitar kalau komputernya agak lambat, ini butuh 1142 tahun. Oke? Tapi kalau komputernya cukup bagus, maka dia butuh waktu 10,01 jam. Ya bayangin ya, dari tahun ke jam. Nah kira-kira kalau gitu masih nggak aman dong. Ya udah kalau gitu kita hajar di 128 bit. Ya kuncinya di 128. Itu kira-kira adalah ya kalau dia kuncinya itu jumlah kuncinya adalah 3,4 kali 10 pangkat 36. 38. Berarti kuncinya itu ada berapa triliun, kuintiliun lah. Ya, saya udah nggak bisa hitung. Karena nolnya ada 36. Oke. Nah, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dekripsi, ya, dia membuka itu adalah sekitar 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun. Siapa yang masih hidup di tahun segitu? Atau kalau di menggunakan komputer yang cukup bagus adalah 5,4 kali 10 pangkat 18. Masih kurang aman, ya udah ditinggiin. Kenapa jumlah kuncinya jumlah bitnya dilakukan? Karena apa? Supaya apa? Semakin besar jumlah kunci alternatif, semakin sedikit probabilistiknya. Bahkan di sini saja udah mendekati angka 0. Ya 0, sekian kesuksesannya. Jadi ya lumayan aman. Loh, Pak, kenapa hacker kok bisa? Ya kalau mereka akan coba-coba nih. Jadi hackers itu orang yang paling sabar. Mereka akan coba-coba probabilistiknya. Tapi begitu dapat mereka akan ikutin. Ya. Nah, ini. Nah, bagaimana lagi simetriknya kalau kita gunakan plain text-nya? Ya, jadi ada algoritma yang digunakan. Ada yang namanya data encryption standard, namanya DES. Ya, jadi kita bicara soal enkripsinya. Enkripsi ada yang DES, ada AES. Ya. DES singkatannya adalah Data Encryption Standard. Lalu yang berikut AES adalah Advanced Encryption Standard. Nah, berapa bit kuncinya? Nah, ini lihat ya. Kalau kita lihat di sini, kalau plain text-nya, plain text blocknya itu disiapkan sekitar 64 bit.
untuk DES ya. Lalu ciphertext-nya ada 64 sehingga dia kalau kirim ya kuncinya sekitar 58. Pak, nih kok gue bingung Pak, gimana caranya? Nanti kalau saya nggak bisa. Saya sebenarnya pengen menjelaskannya secara offline karena kalau di offline itu bisa nyoret-nyoret papan tulis. Ya, artinya gini, ini ada kunci sebesar 64 bit, lalu digabung dengan plain text sebesar 64 bit. Oke. Nah, dia akan menggunakan kunci sehingga kalau dia menggunakan 56 bit, kemungkinan untuk dijebolnya itu sekitar satu data. Itu dijebol bisa di analitik yang membutuhkan berapa? Sekitar 10 jam. Nah, kalau di data di dunia komputer 10 jam itu berarti nggak? Sangat berarti sehingga apa? Bisa jadi pada saat dia bisa membuka data itu sudah tidak valid. Ya. Lalu apalagi, oh kalau gitu Pak, supaya aman, pakai yang namanya DES, pakai triple DES. Ya. Dia pakai berapa kuncinya? 112 atau 168. Makin lama lagi, lihat di sini. 128 butuh 5,4 kali 10 pangkat 18 tahun untuk bukanya. Ya. Kalau gitu semakin besar. Loh, kalau gitu Pak ada AES Pak. Ya, AES. Nah, advance ini dia mampu menyimpan data 2 kali lipat. Lihat. Jadi kalau bicara enkripsi itu sama kayak apa? Kita bicara soal sama dengan kita bicara apa tuh yang di bank brankas ya. Sama kita bicara dengan brankas. Nah, kalau brankas itu berarti apa? Semakin besar brankasnya, semakin besar pengamanannya, tetapi semakin besar juga apa? Penyimpanannya, ya. Oke, kita akan belajar apa itu DES, apa itu triple DES, ya. Nah, DES adalah Data Encryption Standard, is the most widely used encryption schema. Jadi dia skema yang paling paling sering digunakan. Dia ini menggunakan 64 bit plain text block. Loh, 64 bit plain text blocknya gimana? Ya berarti ini ada satu blok nih, satu blok nih. Aduh, ini saya punya. Ya, jadi kita bikin nih satu blok isinya plain text. Ya, jadi kalau data itu ingat gini, ini nah dia ini plain text ya. Lalu apa? Ada berapa lagi? Ditambahin 56 key untuk memproduksi sebuah 64 ciphertext. Jadi dia ditambahin lagi 64 bit. Jadi di sini bloknya ditambahin lagi 50 sekian bit. Oke. Nah, ini lihat, dia akan tambahin lagi sehingga tambah lagi. Nah, baru dia akan apa? Nah, lalu dia akan membuat 64 bit ciphertext block. Bayangin bagaimana cara membuatnya. Nanti kita akan belajar, ya. Jadi blok-bloknya ini ada blok 1, 2, 3 gitu ya. Kalau gitu, ini ada blok, sorry. Ya, ada blok 1, blok 2, blok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu lalu diacak. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini aja udah pusing. Ya. Lalu apalagi? Oh, kalau gitu kita bicara triple DES. Repeat. Nah, ini 3 kali. Berarti proses ini dilakukan 3 kali. Nah, sekarang gini. Ya, saya mau liatin. Kasih lihat sebentar. Gimana sih bentuknya? Nih, algoritma paling standar. Algoritma, ini saya kasih tahu contoh nih. Ya. Contoh bagaimana bentuk dari enkripsi. Nih contoh ya, saya pakai Excel.
Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih gimana bentuk enkripsi ya. Saya bikin blok lah. Oke. Nah, ini contoh nih. Ya. Oke. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Excel. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Loh, saya dari tadi. Masih PPT nih. Oh, Pak, masih PPT. Sebentar. Stop sharing. Saya berarti harus share with. Sorry. Oke, tunggu. Cancel. Share entire screen, berarti saya share screen aja. Oke, saya lihat ini ya. Udah kelihatan? Terpresentasi, Pak. Masih. Nah, sekarang Masih udah ganti. Nah, sekarang gini. Ya, kita lihat nih ceritanya ini apa? Ini adalah contoh dari algoritma yang paling standar untuk enkripsi. Namanya Caesar, algoritma Caesar. Nah, jadi waktu zaman Julius Caesar zaman dulu perang, ya, dia pakai algoritma seperti ini. Nih contoh nih. Saya bilang dia bikin kunci sama dengan ya, jadi saya besar tunggu di aduh ini gue punya. Ya. Kuncinya nah, ini saya gede-gedein deh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin ini ya. Kunci, dia pakai kunci nih. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Dia pakai kuncinya sama dengan misalnya 5. Nah, tadi kan prinsipnya ya, kita bicara prinsip-prinsipnya PowerPoint nih, yang di sini nih. Nih. Ya, kita lihat nih contohnya nih. Ini kunci ya, kita punya kunci nih. Kuncinya adalah angka 5. Nah, caranya adalah apa? Nih dia bikin nih daftar tabel nih. Tabel kita punya ini. Nah, tabelnya namanya PT lah ya. PT number. Sorry, saya bikin NPT gitu ya. Saya bikin namanya ini K sama dengan 5. NPT itu adalah nomor dari plain text. Nah, nomor dari plain text. Oke? Nomor dari plain text. Lalu saya bikin namanya PT-nya, plain text. Nah, kita bikin abjad. Ini Caesar paling gampang sedunia. Ya, jadi dan ini juga gampang banget dihack. Oke? Nah, jadi kita bikin nomor 1, 2, 3, 4. Oke? Ya. Lalu kita bikin nih, srot. Abjad tuh ada berapa sih? 26 atau 25 gitu. Ya udah kita bikin aja gini ya. Lalu kita bikin apa? A, E, sorry. Gitu kan ya. Nah. Pluk. Kurang asem. Nggak mau, berarti mau nggak mau deh. D, E, habis E apa? F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, P, kok pakai PT lagi. P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, ini kan gitu ya. Nah, kalau begitu, ini plain text. Oke? Plain text. Oke? Sudah? Sudah. Sekarang kita lihat bagaimana ciphertext. Berarti CT-nya
T. Terus N T number CT. Lalu PT-nya plain text-nya PT-nya apa? Nah, jadi gini caranya. Mereka bikin gini. Ya. Ini sama dengan ditambah ditambah ini. Asik ya? Loh, Pak, gimana tuh kok caranya? Nah, jadi gini, dia akan bicara 6, 7, 8. Nah, ditambah. Lalu sorry. Nah, ini ditambah ini. Nah, sekarang kita copy nih. Nah, supaya dia nggak gerak, kita kasih ini aja. Oke. Nah, ini waduh. Jadi kita bilang, lihat nih plain text, number ciphertext, ya. Loh, Pak, gimana nih? Nah, sekarang ini kan abjad sampai 26. Ya udah, kalau gitu dia akan gunakan modulus mod. Oke. Modulus. Oke. Nomor ini dibagi dengan 26. Oke. Sehingga lihat nih. Nah, oh sorry. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya? Dia dimulai dengan 0, sorry. 0, 1. Ini, sorry. Jadi dia semuanya dimulai dengan 0. Nah, sekarang ini. Oke, nah sekarang. Lupa gimana caranya? Saya pindahin dulu. Itu kan because copy area. Oh ya udah, kalau gitu caranya kita delete aja. Nah, sekarang gini, kita lihat nih. Bagaimana caranya bentuk ciphertext, ya. Jadi kita lihatnya sama nih. Ya. Jadi kita lihatnya sama. Ini di copy. Nah, bagaimana caranya? Oh, kalau gitu kita menggunakan gini. Nah, misalnya saya namanya A, kita tulis ya. Kita tulis. Kita mau belajar ciphertext. Kita belajar ini dulu. Misalnya kita mau ambil contoh namanya Indra gitu ya. Sorry, pakai caps lock lah. N E R A. Kalau secara plain text, ya kan? Nih, ini plain text-nya Indra kan gitu ya.
Nah, perteksnya. Nah, gampang. Indra, kita lihat nih Indra nomornya berapa? Cari nomor yang sama. Jadi di Cippertext dengan di plain text dengan Cippertext cari nomornya yang sama. Caranya gini, Indra huruf I plain text. Tes. 8. Nih. Aduh, sorry. Saya punya komputer putus koneksi. Rebutan wifi sama anak-anak. Sebentar ya. Saya konekin pakai ini dulu. Saya tarik kabel dulu sebentar aja, sebentar. Sorry. Saya punya ini kemana ya? Tunggu ya, 2 menit. Karena rebutan wifi ini sama anak sekolah. Oke, kita lanjutin lagi. Sorry, ada gangguan teknis nih. Nah, jadi gimana nih? Lo kalau kayak gini berarti kan Indra I angka 8. Nah, kalau gitu dia di ini angka berapa? 13 kan? Lihat di sini angka 13. Sorry, bukan di gitu. Jadi I ada di mana? Di 13. Taruh 13. Oke? Lalu N, huruf N. N berapa nih? 8? 18. Taruh di 18. 18. Oke? D, huruf D. D berapa D? D3. Dia di berapa? Di 8. Oke? Huruf R. R berapa? 22. 17, tapi dia di 22, lihat. 22. Udah? Nah, kalau gitu di A-nya berapa? 0. Jadi dia angka berapa? 5. 5. Nah, gitu kan? Udah nih. Udah ya? Gampang kan? Nah, setelah itu kita buat dia di Cippertext number nih, pakai number ya. Nah, kalau gitu dia pikir Cippertext 6. Oke. Kenapa pakai nomor-nomoran begini? Nah, sekarang kita lihat di nomor 13 itu huruf apa ya? Di 13 dia biasa. Huruf N. Lalu kalau di huruf di 18 angka biasa berapa ya? S. Lalu kalau di apa namanya? Di 8 di huruf biasa apa? I. Sorry ini. I.
Kalau di 22 angka biasa berapa? W. W. Lalu kalau angka 5 di huruf biasa? F. F. Ya kan? F nih. Jadi kalau Indra dengan Cipertex ini nilainya segini. Namanya adalah NSI WF. NSI WF. Ingat nih, nanti dikit lagi kalau pas ujian saya akan cari kasih soal menenkripsi ya. Nah, sekarang wah Pak, ribet amat Pak. Ya iyalah ribet, karena kita masih manual. Coba kalau kayak gitu kita belajar dulu deh. Ya, kalau gitu kita bilang kita pakai Excel-nya yang ini aja lah, yang daripada capek ya Pak ya, gitu kan? Kita sama dengan lookup. Ini pakai lookup value. VLOOKUP apa? Saya lupa sih. Tapi vertical. P. Up. Nih VLOOKUP-nya ini, kita lookupnya ini. Oh sorry. VLOOK. Ini sama dengan tunggu. Kok tiba-tiba saya bodoh untuk urusan Excel ini ya? Sebentar. Lah ini browser saya lama amat. Oke. Nah, contoh-contoh nih ya. Oke, saya juga udah lupa nih main-main VLOOKUP. VLOOKUP, ya kan, nilai ini table of array oke. Kolom indeks. Tunggu. Sebentar ya, VLOOKUP-nya ini titik koma table of array. Oke, kolom indeks 2. Kok dia bodoh? Kenapa NA? Sebentar ya, saya mau liatin dulu. Halo? Ya Pak. Ya Pak, halo Pak. Sebentar. Kenapa saya tiba-tiba bodoh ini? Oke, kita buang dulu deh ininya. Sama dengan
lookup value-nya ini. Kan gitu, table of array, pak. Berikan ke sini. Oke, kolom indeksnya, kolom indeks number-nya. 1, 2. Coba false. Kenapa dia bego? Oke. Jadi kalau daripada lama cuma buat di sini aja. Oke lah, kita coba lagi ya yang berikutnya. Jadi kalau bisa kalau kita lihat, sorry. Nah sekarang berapa kuncinya? Kuncinya ini yang nah ini semakin banyak aneh, apa semakin aneh? Kuncinya ini bisa berubah-ubah. Misalnya saya mau bikin kuncinya 10. Ya, lihat. Nah, kalau kuncinya 10 maka nilainya pun akan berubah. Ya, jadi kalau kita lihat nih, rubah nilai 10 untuk nama Indra. Ya. Kalau gitu kita pakai gunakan apa? Ya, jadi contohnya ini nih. Ya, kalau kuncinya adalah 5 tadi seperti apa nilainya? Ya. Kita ulang aja deh. Nah, ini lihat, kuncinya ini 5 ya. Key sama dengan ini kuncinya sama dengan 5. Oke. Nah, bagaimana kalau dia pakai kuncinya sama dengan 10? Ya, kuncinya sama dengan 10 misalnya atau 11. Lihat nih. Dia akan berputar lagi, lihat karena kita menggunakan ini dia nggak akan lebih dari 25 ya. Nah, jadi misalnya kita pakai kuncinya 11. Nah, jadi nama Indra bagaimana berapa nih? Di sininya berapa? 19. 19. Ya kan? Lalu yang berikutnya sebelahnya berapa? N 24. N 24? Ya, 24. Lalu 14. 14. 2. Mana? 2. In the R 2. Lalu A 11. Ya? Ya kan? Nah, jadi seperti ini. Kalau begitu dia kalau kita bikin jadi ini berapa ya? Kalau kita lihat di normalnya 19 nomornya berapa? T. Ya, Tenggo. Lalu 24 Y. Ya. 14 O gitu kan. Lalu 2 B. Lalu 11 L. Lihat. 2C, Pak. Hah? 2C. Oh, Kan 2C, itu dari sorry. 0. Oh iya ya, C. Ya. Jadi Indra kalau dipakai enkripsi sebanyak 11, kuncinya 11, dia akan jadi Tiojo, ya. Yo, coba nama saya paling gampang kalau di enkripsi. Coba plain text-nya. Nah, kita belajar plain text-nya siapa, namanya siapa ya, yang kita mau coba dulu nih. Oke, namanya Satrio. S A T R I O. Kita lakukan enkripsi dengan kuncinya berapa? Misalnya kuncinya
8. Nah, jadi kira-kira jadinya berapa nih? Satrio S 0. Gitu kan? Iya. 0. 8. A berapa? 8. 8. T 1. 1. 25. R mana R? 25, Pak. Oke, 25. Ini 16. 16. O-nya. O berapa? O-nya itu 22. Oh, 22. Nah, kalau gitu dia punya cipertext-nya. Cipertext-nya jadi berapa tuh? S-nya itu 18. O itu berapa? N 0 berapa? 0. 0 A. Oh, iya. Ya kan? 8. I. Itu kan? 1 B. 25 berapa, apa itu? Z. 25 Z. Ya kan? Q. 16 Q. 22 W. Ya, jadi kalau Satrio dia enkripsi dengan nilai 8, maka dia akan jadi ZQR, QW. Ya. Nah, ini bentuk dari ciphertext. Jadi yang ini adalah plain text, ya, teks utuh, lalu dia pakai, nah kalau dikirimkannya pakai ciphertext. Nah, algoritmanya itu pakai ini, ya. Bagaimana itu? Jadi kita bisa bilang kalau algoritmanya, jadi kita bisa bilang ciphertext, ya. Ciphertext. Cipher itu sama dengan, ya kan? Modulus 26 plain text ditambah kunci. Ini adalah rumus dari, jadi ini adalah rumus dari Caesar. Jadi zamannya Julius Caesar, di zaman kerajaan Romawi, mereka sudah pakai, ya. Mereka sudah pakai nih. Lihat nih, mereka udah gunakan untuk komunikasi selama mereka perang. Supaya musuhnya nggak ini, ya. Jadi nanti begitu sampai di sana, mereka bawa kuncinya tinggal dicek berapa nilai K-nya. Nah, kembali lagi ke era sekarang sudah tidak menggunakan ini. Ya, ini dasar sekali. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi apa namanya? Jadi perhatian supaya kenapa diacak, supaya pada saat ditransmisi, ya, pada saat mereka lakukan transmisi, datanya itu tidak terlihat. Nah, tapi boleh kelihatan, bisa. Ya, maka itu muncullah namanya DES. DES itu apa yang dikunci? Yaitu apa? Transmisi datanya dengan cara datanya yang plain text ditambahkan kunci sehingga dia menghasilkan apa? 64 bit ciphertext block. Ya. Nah, dia harus pikirin tuh tentang apa algoritmanya. Ya. Nah, algoritmanya untuk mengunci untuk DES itu menggunakan apa? 56 6 bit. Loh Pak, yang triple DES ini adalah contoh nih. Triple DES itu simpelnya adalah ini, bukan 3 kali, tapi proses ini dia akan mengalami 3 kali. Contoh, ya. Contohnya tadi Indra mengalami ini 5. Nah, dari hasil ini dia kasih kunci lagi. Ya. Dia kasih kunci lagi. Kuncinya misalnya 8, misalnya 5, 6 gitu ya. Maka dia akan kasih kunci.
Tes. CT ini CT2 ya CT2. Nah kalau gitu rumusnya gimana? Ini saya pakailah, saya copy. Sorry, ini saya copy. Nah, ini sama ya, masih sama. Nggak apa-apa, ini kunci 1. Lalu di sini ada kunci 2. Oke. 2. Oke. Nah, kalau gitu kuncinya bisa berapa? 6 misalnya. Maka di sini dia akan lihat nih, sorry, sebelum saya copy. Dia akan kita minta dulu, tung. Sorry, ini dia akan kita bilang, oke, kamu akan dijumlahkan dengan ini gitu ya. Nah, lalu nah, kira-kira begini. Nah, dia akan, misalnya kita dapat nih A, B, C gitu ya. Nah, hasil dari sini, lihat, hasil dari T, dia akan apa? Dikasih lagi di sini nih. Diproses lagi ya, Pak? Diproses lagi dengan menggunakan proses yang sama. Ini yang disebut dengan triple DES. Ya. Kalau triple DES ini. Tetapi kalau tadi kita pakai kuncinya yang paling sederhana. Ya. Bayangin kalau dia pakai triple DES. Dikasih 3 kunci lagi. Pengunciannya 3 kali gitu ya? Pengunciannya 3 kali. Ya, jadi pengacakan, bukan penguncian, pengacakan. Dengan menggunakan 3 kunci. Lihat. Pengacakan, pengenkripsian menjadi 3 kali kuncinya. Jadi sudah dienkripsi lagi, ya. Tetapi ini makin ini enggak? Dia makin aman enggak? Iya. Tetapi konsekuensinya adalah apa? Semakin aman, tetapi dia semakin lambat. Karena apa? Butuh proses lagi. Ini yang namanya triple DES. Lalu ada lagi yang AES, ya. Nah, AES ini lebih bagus dari DES, ya. DES ini dia mengatakan lebih efisien, ya, lebih aman. Hardware-nya lebih mendukung karena dia menggunakan kuncinya 128. Kalau tadi kita pakai kuncinya cuma 1 bit. Ya, tapi dia 128. Bayangin kalau kunci tadi aja kita kunci 1 biji aja udah pusing kan? Bayangin kalau kuncinya itu pakai metode bit nih ya. Ya, bit 1, bit 2, bit 3 gitu ya. Makin mumet. Makin rumit. Oke? Nah, tetapi dia kejar karena DES ini sorry. Sorry, ada debu di dekat saya. Nah, jadi dia lebih cocok untuk hardware dan software. Nah, ini untuk apa? Nah, dia adalah symmetric block shipper kategorinya, ya. Dan sekarang lebih banyak digunakan secara komersial. Jadi kalau Anda pakai bank, belanja apa, ini dia pakai ini. Nah, lalu kita bicara lagi, sorry. Nah, bagaimana membalikannya? Apa block versus ya stream chipper. Jadi kalau nih lihat nih, proses enkripsi itu adalah seperti ini. Ya. Plain text dia akan dienkripsi
lalu mencari cheaper. Plain text dienkripsi. Nah, jadi data itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Disebut dengan blok, ya. Lalu jadi kalau datanya besar, ya datanya akan dipecah. Nanti kalau saya berharap Anda nanti belajar di jaringan ya. Jaringan itu ada proses namanya segmentasi. Jadi data itu kalau besar ya. Nah, contohnya gini deh. Di rumah Anda ada yang punya nah ini kok nggak ketok ya. Ini apa sih? Nah, jadi contohnya misalnya di rumah tuh Anda punya contoh apa paling gampang menganalogikan jaringan ya. Contoh Anda di rumah di sini siapa yang punya torrent? Rumahnya pakai torrent. Ada? Ada Pak. Ada ya. Ada. Sekarang rata-rata rumah pakai torrent ya. Oke. Torrentnya itu berapa liter? Anggaplah 500 liter gitu ya. Oke. 500 liter. Nah, saya tugaskan untuk memindahkan 500 liter itu ke torrent yang lain di rumah orang. Jadi gini, ada torrent, saya minta pindahkan isi torrent itu ke rumah orang lain. Misalnya ada 2 tetangga kita mau bantulah, butuh torrent, butuh isi air, torrentnya itu di 500 liter, yang satu 500 liter. Oke? Tapi nggak punya selang. Ini bentuk contoh dari streamingnya. Apa namanya pengiriman jaringan yang paling gampang. Apa yang harus Anda gunakan? Apakah Anda akan bawa torrentnya? Pakai ember, Pak. Pakai ember, betul. Ember itu sekitar berapa liter ya? Ada 10, anggap 10 ya. Betul? 5. Iya, betul. 5. Anggaplah 10 liter lah ya. Jadi Anda akan nyidukin ember, lalu dibawa gitu kan, ke tetangga sebelah, betul? Betul. Betul. Nah, itulah yang namanya bandwidth. Bandwidth itu yang 5 liter itu. Semakin cepat. Nah, jadi satu ember itu ada yang disebut dengan satu paket data, kemampuan dari orang mengangkat. Nah, bagaimana supaya ember itu airnya nggak tumpah? Masukin di ember, lalu embernya pakai tutup, betul? Betul. Nah, itu yang namanya enkripsi. Airnya kelihatan nggak? Enggak. Yang kelihatan apa? Embernya. Nah, itu enkripsi. Begitu sampai di rumah tetangga, Anda buka kan tutup embernya, lalu Anda tuang, itulah proses namanya dekripsi. Kuncinya apa? Tutup ember. Tapi nanti pada saat kita ujian, apa itu dekripsi, enkripsi, Anda langsung bilang ember, Pak, tutup ember, bukan itu. Ya. Tapi Anda baca dulu. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi contohnya ini adalah plain text, dia masuk, dia mengalami enkripsi, K-nya tadi yang kita bilang, kunci, lalu ada kuncinya bisa menjadi pseudo random dan lain-lain, lalu masuk dikirim, lalu dia akan dekripsi. Jadi proses enkripsi, dekripsi. Pak, apa hubungan sama kripto? Kripto adalah transaksi yang didekripsi. Itu aja. Pak, mau tanya dong. Ya, silakan. Waktu 2019 itu kan exchange kripto terbesar di dunia, Binance itu kebobolan sekitar 7.000 Bitcoin. Nah, 7.000 Bitcoin itu bisa dimanfaatkan buat para penjahat buat ngebobol kayak ginian nggak sih, Pak? Ya, sekarang gini, Bitcoin itu adalah sebenarnya gini. Aduh, saya pengen ngejelasinnya cuma agak terbatas ya. Pengen nyoret-nyoret dinding. Jadi Bitcoin itu adalah satu kelompok blok-blok yang berisi data.
Ya. Bagaimana bisa dibobol? Jadi dibobolnya itu adalah dengan cara membuat dompet palsu. Jadi sebenarnya transaksi Bitcoin itu transaksi yang paling ya aman. Karena apa? Dia ada transfer datanya. Ya, jadi transfer datanya. Nah, begitu transfer antar transfer, nah masalahnya adalah seperti yang kita udah saya minggu lalu pernah sempat mention ya. Yang dihack itu, yang dibobol itu sebenarnya bukan Bitcoinnya. Teknologinya nggak kena. Tetapi yang kena apa? Pihak ketiganya, Pak. Apa? Pihak ketiganya. Bukan. Human-nya. Oh, Jadi yang dihack itu orangnya. Jadi orang kena tipu. Saya tolong dong contoh nih ya. Febri, tolong kirim data saya gitu. Tolong transfer Bitcoin saya ke sini. Nah, itu. Kalau pembobolan Bitcoinnya kalau Bitcoinnya itu di tengah-tengah ini dalam shipper dia nggak akan ini. Yang bobol itu adalah di sini. Dia nggak ngirim ke sini, tetapi ngirim ke orang lain. Kalau gitu bisa balik lagi nggak, Pak? Ya enggak lah. namanya udah dicuri ya, Pak. Ya namanya dicuri. Kecuali situ berbaik hati gitu. Jadi sebenarnya, jadi kalau bicara aman. Bitcoin itu kripto itu blockchain, namanya istilah teknologinya namanya blockchain ya. Dia blok-blok nih, satu blok gitu ya. Satu blok data. Dan itu disebar dan kita nggak bisa ngintip. Cuma masalahnya transaksinya nih. Bisa kirim kemana-mana. Nah, pengiriman itu adanya di plane sini nih. Plane itu yang megang siapa? Human. Bisa jadi apa? Sistem yang tidak terenkripsi. Di sini kebobolan, dia akan ngasih komando kirim ke tempat lain. Nah, itu yang bahaya. Ya. Maka dari itu, bagaimana supaya kirimnya ada namanya message autentikasi. Nah, message autentikasi ini melindungi dari serangan yang aktif. Dia memverifikasi bahwa message ini adalah orang yang berdasarkan otentik ya. Kontennya tidak lalu dia berasal dari source yang benar ya. Nah, ini ya. Nah, ini dapat digunakan konvensional enkripsi ya, atau menggunakan separate autentikasi mekanisme. Jadi contoh nih, message autentikasi. Sebentar, saya buka dulu, saya punya Facebook. Moga-moga masih ada contohnya ya. Ini contoh, saya mengautentikasikan sebentar, semoga-moga masih ada. Ini saya sering banget dikasih. Sering sekali dapat ada yang pernah dapat ini enggak? Sebentar ya. Duh, namanya siapa sih kok? Sebentar kok tiba-tiba lupa saya namanya.
Syari. Jadi, ini udah nggak pernah, udah jauh. Jadi kalau kesannya message authentication ini kejadiannya seperti ini. Kalau paling bodohnya ya, ada yang pernah dapat WA tiba-tiba gitu, bro di mana bro gitu. Ada yang pernah dapat? Pernah. Pernah telepon, Pak? Hah? Pernah telepon. Saya Telepon. pernah, Pak. SMS Ah. biasanya. Kenapa? SMS biasanya yang kayak gitu. Iya, kalau SMS itu kan udah malas ya. Tapi misalnya autentikasi nih hati-hati. Kalau Anda belajar sebenarnya sih ini namanya social engineering ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu social engineering. Jadi yang dihack itu bukan sistemnya, bukan itu. Tapi ini caranya gampang. Contoh saya mau lakukan hacking ke kamu siapa ya? Saya pakai tunggu ini saya. Contoh saya mau belajar hacking nih. Ini kelakuannya geng-geng dari ini gitu ya. Kok mati ya? Sebentar. Nah ini contoh ya. Gimana caranya ngehack secara bodoh gitu ya. Lalu saya misalnya pertama kita buat profile dulu. Caranya ya googling aja gitu kan. Ya kan googling aja. Google, terus saya foto siapa yang kita curi lah ya, nama sebutin nama. Sally kan kita nggak tahu kan, cari yang cakep ya kan. Nah, atau namanya siapa gitu ya. Ini kok Sally nggak ada yang cakep nih. Namanya Tata coba, Pak. nggak ada Santi lah gitu ya. Nah, lumayan lah ya yang gini-gini gitu. Oke. Cara social engineering. Nih, paling enak ngerjain begini-begini nih. Tahu nggak kenapa? Fotonya banyak, mukanya mirip semua kan? Ya nggak? Mukanya mirip kan? Mukanya semua Iya, emang dia kan? Ya kan? Muka Asia. Mukanya asli kan? Download yang banyak. Udah download, bikin Facebook baru. Upload namanya dia. Ya, foto-fotonya diuploadin gitu. Pak. Udah. Habis itu apa? Kita kenalan. Minta ketemuan. Udah. Habis itu bilang, nyangkut di airport, gua dompet nih ketinggalan. Tolong kirimin duit dong, gua ada M-banking segala macam. Asik Kak? Kalau dapat asik, Pak. Hah? Kalau dapat korbannya asik. Oh, ya gampang kan. Cara cari korbannya kan kalau udah foto kayak gitu kan mas-mas gemes pasti ini dong. Hah? Iya. Bener nggak? Iya, betul. Upload di ini gitu, kenalan aja langsung add aja, random add gitu. Pak. Ya nggak? Itu social engineering. Gampang ya? Gampang. Nah, apa urusannya ke ini message autentikasi? Nah, meyakinkan siapa yang mengirim itu penting. Ya, jadi kalau contoh, ya jadi kalau dalam sistem itu biasanya mereka akan menggunakan apa? Enkripsi, autentikasi. Contoh, kalau Anda ngirim data gitu ya. Di sini siapa yang pernah ngupload halaman web? Pakai FTP coba. Ada yang pernah? Pakai FTP. Atau misalnya Anda pakai Linux.
Di sini ada yang pernah gunakan server Linux berbasis Linux, Debian atau Ubuntu? Kalau mau install aplikasi ngapain? Saya Pak, pernah Pak. Iya. Kalau pakai ya nggak Fozen. Kalau misalnya Ubuntu tuh kalau kita mau nginstal misalnya sudo apt-get install misalnya apa ya? Sudo apt install game misalnya. Dia meminta autentikasi nggak? Nah, autentikasinya biasanya dia minta username password dari user. Nah, ini ya, dia pakai yang gampang. Nah, kalau spirited authentication mechanism dia bisa pakai mekanisme yang lain ya. Nah, ini contohnya nih kalau kita lakukan namanya pengiriman data ya. Dia tuh ada namanya message authentication code. Dia nggak mau tuh ngirim sendiri. Jadi contoh nih, saya punya data. Nanti kalau Anda belajar jaringan tuh ada yang namanya interoperabilitas ya, bagaimana caranya dari 7 layer OC dan lain-lain. Ya, jadi ini kan masih semester 2 belum belajar. Jadi pesan itu dikasih namanya MAK, algoritma. Jadi algoritma K tadi nih. Autentik nggak nih? Oke. Nah, dia ditempelin. Lalu dikirim. Nah, setelah dikirim, nah si penerima akan bilang, lo yakin nggak nih barangnya ini? Supaya jangan asal-asal kirim. Kenapa? Balik lagi, bicara soal soal keaslian. Ya. Nah, setelah itu dia akan lakukan apa? Yang namanya perbandingan. Oh, kuncinya bener nggak nih? Otentik nggak? Kalau otentik dia akan terima. Itu sebabnya walaupun dengan aplikasi yang sama, media komunikasinya sama, tapi pesan itu nggak akan nyasar. Contoh WA ya. Saya dengan misalnya dengan Farhan gitu sebelah-sebelahan. Misalnya si Eko ngirim data ke saya, ngirim pesan ke saya, maka akan nyasar nggak ke Farhan? Enggak. Kenapa? Walaupun aplikasinya sama, jaringannya mungkin sama, handphonenya berbeda, maka dia akan tetap. Ya karena adanya ini nih, algoritma ini nih. Ya, MAK. Nah, lalu yang berikutnya lagi kita akan kenal namanya secure hash. Hash ini adalah enkripsi satu arah. Contoh hashing yang paling sederhana apa? Yang paling sering digunakan adalah MD5 gitu ya. Bahkan sekarang kalau untuk lebih secure lagi ada yang hash 24, 256 dan lain-lain. Ya, secure hash. Ini adalah message block yang dimasukkan ke dalam hashing. Nah, dia menghasilkan nilai hash. Nanti gunakan ya, nanti Anda akan belajar gunanya nilai hash itu apa. Apalagi nanti kalau Anda ngambil mata kuliah saya computer forensik, ini paling penting ya. Hash value ini. Lalu yang berikutnya lagi, bagaimana message autentikasi? Nah, ini ya. Source A. Nah, ini konvensional ya. Enkripsi. Jadi ada pesan ya. Pesan lalu dia akan di-hash. Hash-nya ini dia akan mengalami enkripsi ya, hash. Jadi pesan ditambahkan dengan hash, lalu dia akan dienkripsi, lalu hasil enkripsinya akan digabungkan dengan pesan. Nah, setelah itu apa? Dikirim ya. Lalu hash-nya itu akan dibandingkan, benar nggak nih? Ya, pada destinasi, pada klien ini dia akan lakukan bandingan. Nah, setelah itu apa? Dibuka dulu nih kuncinya, lalu dilihat. Ya. Oke. Nah, kalau ada yang namanya public key. Waduh, ini apalagi public key. Jadi
di dunia jaringan ada yang namanya public key. Jadi daripada kuncinya kita bikin sendiri-sendiri, kita bikin kunci rame. Contohnya yang paling gampang apa? Kalau lihat public key itu kalau Anda browsing pakai yang namanya proses HTTPS. Contohnya mana nih? Nggak ada ya. Contohnya ini. Ya. Contohnya di sini nih. Misalnya saya panggil Google atau IG atau Tokopedia lah. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya. Kalau Anda lihat di sini nih ada gambar gembok nih. Nah, dia ini yang punya nih. Koneksinya secure. Secure diverifikasi sama siapa? Namanya? Aduh. Bagaimana ngamaninnya? Nih, dibuka nih tuh. Oh, dia pakai namanya sertifikat. Ya. Dia pakai namanya DigiCert. Ya, pakai sertifikatnya nih, Pak Alan buka tuh. Nah, dia pakai algoritmanya apa? RSA SHA 256. Ya, pakai secure hashing-nya 256. Nah, dia 220 CAI. Nah, ini bentuknya seperti apa sih? Ini. Nah, dari sini kita lihat nih, public key. Ya. Kunci rame-rame, kuncinya besarnya seperti apa? 248 bit. Bayangin, Anda kalau mau ngehack ini malas banget kan? Segini banyak. Ya, namanya ini. Nah, modulusnya pakai modulus ini. Eksponennya sebanyak 65.537. Berapa lama Anda mau mendekripnya? Pegel deh. Nah, tapi ini adalah public key. Kenapa? Supaya kita punya kunci di mana-mana. Tapi di tengah jalan, maka dia akan aman. Ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita bilang, Pak, aman nggak browsing? Ya, relatif aman lah. Ya, tetapi yang paling tidak aman adalah apa? Anda. Gitu. Ya, saya. Lalu yang berikutnya lagi, hash function requirement. Ya. Jadi dalam mengamankan itu dia pakai, tadi kita udah belajar apa? Jadi ini hash function requirement adalah apply to any size data. Jadi dia ini bisa, kenapa dia pakai hash? Hash ini bisa digunakan urusan datanya sebesar apapun, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kenapa hash? Hash ini memproduksi jumlah panjang data yang tetap. Mau seberapa besar datanya, tetap datanya. Ya, contohnya nih, saya mau liatin hash. Oke. Yuk kita lihat contoh hashing. Kita Google. Hash. Nih, contoh saya pakai hash generator. Ya. Mana ya? Nih, contoh kita mau bikin passwordnya saya. Ya. Password Pak Alan, tulis Alan. Maka hashnya segini. Hashnya tetap segini nih, lihat ini. Ya. Ini berapa bit nih? Berapa banyak ya? Contohnya misalnya Alan, keren banget. Oh, seberapapun nilai hashnya segini. Ya, seperti itu. Ini bentuk hash. Jadi mau seberapa besar data, dia akan ini. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada beberapa hal yang udah kalian perhatikan. Ya, sepanjang kita belajar soal apa? Enkripsi. Ya, jadi yang paling ingat ada apa aja yang kita pelajari? Ada plain text. Apa itu plain text? Data mentah paling gampang lah, ya. Tapi jangan bilang data mentah, data yang belum mengalami enkripsi.
Lalu enkripsi adalah apa? Proses apa? Perubahan plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan algoritma tertentu dan menggunakan apa? Kunci tertentu. Lalu yang berikutnya lagi, dekripsi. Dekripsi adalah proses merubah ciphertext menjadi plain text dengan menggunakan algoritma tertentu, ya, atau menggunakan kebalikan dari algoritma enkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Lalu yang berikut kita udah kenalan dengan apa yang namanya kriptoanalisis. Kriptoanalisis itu adalah proses melakukan analisa kripto. Pak Alan, Ya, silakan. minggu depan kita bisa bahas ini nggak Pak, SQL injection? Nanti sabar ya. Ya Pak. Sabar. Itu nanti saya akan taruh di praktikum. Kita akan belajar praktikum. Saya lagi mau cari waktunya. Jadi serangan-serangan itu banyak. Ada yang namanya brute force, ada yang namanya SQL injection, dan lain-lain. Ya, sabar. Ini kita lagi belajar satu-satu. Oke. Lalu besaran kunci itu mempengaruhi apa? Probabilitas atau kemungkinan dari apa? Dari penguncian. Jadi semakin besar jumlah kunci, semakin besar bitnya, maka semakin sulit untuk dibobol lah Pak istilahnya. Ya, dijebol. Nah, algoritma enkripsi juga ada dua ya. Jadi simetrik enkripsi ada dua. Kita belajar yang namanya DES, yaitu apa? Data Encryption Standard, dan AES, Advanced Encryption Standard. Lalu yang berikutnya lagi ya kita belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, jangan lupa dibaca bukunya ya. Nah, juga saya akan masukkan ini di dalam ujian. Ya, sorry, yang bagian ini ya, bagian Caesar, ini namanya Caesar Cipher ya, Caesar enkripsi versi Julius Caesar ini akan saya bikin dalam ujian. Oke, sampai sini. Pak, absen Pak, gitu kan ya. Udah, saya bikin absen. Oke, sebentar ya. Tunggu. Sekarang kita hari Selasa jam 8. Ini pertemuan ke berapa sih kita? Guys? Ketiga, Pak. Oh, ketiga. Oke. Nah, ini mana nih? Kok, wah. Ini oke lah kalau gitu. Ininya juga sebentar saya mau. Ya udah kalau gitu saya kode kelas nggak tahu nih gimana nggak ininya nih. Wah, ntar saya ini deh. Nanti saya kabarin ya kode kelasnya ya. Ya Pak. Guys, oke kalau gitu sampai jumpa. Selamat. Tunggu jangan keluar dulu.
Saya belum ini. Oke, kalau gitu. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. Sampai jumpa. Selamat siang.